Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berjudul bahaya dan buruknya sifat fanatik bisa membuat profesor, doktor, doktorandus, ulama, atau ustaz kehilangan kepintarannya atau menjadi bodoh. Contohnya, menyamakan arti menghadiahkan pahala dengan berdoa, menyamakan hidayah dengan petunjuk, taat dengan patuh, atau mencari pembenaran dengan mencari kebenaran. Atau, orang yang sudah mati dianggap bisa mendengar, diajari, atau diyakini ada hisab di liang lahat. Padahal Al-Quran dan hadis menyatakan hisab baru ada di akhirat. Bahkan orang yang sudah wafat dianggap bisa berdoa, dan lain-lain. Mari kita bahas lebih lanjut di bawah ini. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Adapun terjadinya orang pintar menjadi bodoh adalah karena sifat fanatik seseorang terhadap mazhabnya, ulamanya, atau gurunya, hingga menganggap semua yang dikatakan oleh mereka adalah pendapat yang tidak boleh diubah. Akibatnya, bila ada diskusi atau pembahasan mengenai suatu pendapat, tujuan utamanya bukan mencari kebenaran, melainkan mencari pembenaran. Segala upaya dilakukan, termasuk menggunakan dalil atau argumen yang lemah, tidak kuat, atau palsu, hanya untuk mempertahankan pendapat tersebut agar tetap diikuti, di mana segala daya dan usaha diarahkan untuk menegakkan pembenaran, bukan mencari kebenaran. Karena sifat fanatik telah melekat pada dirinya, ia tidak merenungkan falsafah yang berbunyi. Lihatlah apa pendapat yang keluar, apakah benar, bukan karena dari mana pendapat itu keluar. Secara singkat, fokusnya adalah pada isinya, bukan sumbernya. Sebagai contoh, telur ayam yang keluar dari ekor ayam diterima dan dinikmati. Tetapi muntah yang keluar dari mulut seorang profesor atau ulama, meskipun dipuji, tetap tidak akan ada yang mau menelannya. Atau tidak bercermin pada nasihat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ucapan itu keluar dari anak kecil. Jika benar, ambillah. Namun, jika ucapan itu keluar dari orang dewasa, tetapi salah, jangan diikuti. Sifat fanatik ini timbul karena pemujaan berlebihan kepada seseorang tanpa dasar, atau karena seseorang dididik oleh gurunya atau ulamanya. Dibatasi dan dicegah sejak awal agar tidak membaca atau mendengar pendapat dari guru, ulama lain, atau kitab-kitab lain yang digunakan sebagai pembanding. Akibatnya, tertanam dalam dirinya keyakinan bahwa gurunya, mazhabnya, ulamanya tidak mungkin salah. Hal ini menyebabkan sifat kultus individu atau sikap right or wrong are my country, atau ditanamkan oleh ulamanya atau gurunya bahwa akan berdosa jika meninggalkan pendapat lama untuk kembali kepada pendapat Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan bahwa meskipun pendapat yang dianutnya salah, itu tetap berpahala dan tidak berdosa, karena kesalahan tersebut dibebankan kepada mazhabnya, ulamanya atau gurunya. Padahal mereka lupa pada hadis riwayat Tirmidzi, di mana disebutkan bahwa suatu ketika sahabat Muaz bin Jabal diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman sebagai hakim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Muaz, "Hai Muaz, bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara?" Muaz menjawab, "Dengan Al-Quran." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Jika engkau tidak menemui hukumnya dalam Al-Quran?" Muaz menjawab, "Saya akan memutuskannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Tetapi bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam hadis?" Muaz kembali menjawab, "Saya akan memutuskannya dengan ijtihadku." Setelah mendengar jawaban ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu Muaz bin Jabal sambil berkata, "Bagus, bagus, bagus." Kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa tidak boleh ulama mengambil hukum dari ijtihad atau pikirannya selama masih ada hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka, hukum dari Al-Quran harus didahulukan. Jika tidak ada, baru merujuk ke hadis, dan jika tidak ada di hadis, barulah ulama boleh berijtihad untuk membentuk hukum menurut pendapatnya. Komentar. Untuk kemungkinan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ulama, jika benar, maka ia akan diberi 2 pahala. Namun, jika salah, Allah masih memberinya 1 pahala. Akan tetapi, di antara ulama belakangan ini menggunakan keterangan Nabi ini sebagai alasan atau sandaran untuk mengatakan kepada pengikutnya, ikuti saja apa yang disampaikan oleh mazhab kita atau ulama besar kita. Sebab,
Meskipun terjadi kesalahan, kita masih akan diberi satu pahala oleh Allah. Ini adalah bentuk pembodohan atau pembohongan, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada suatu amalan yang dilakukan dengan kesalahan. Nah, sudah pasti kesalahan yang kita buat ganjarannya adalah dosa, sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang berkomentar, mengapa mazhab dulu yang mengeluarkan ijtihadnya, meskipun salah masih diberi Allah satu pahala? Jawabannya, yang diberi pahala adalah usaha mereka yang bersusah payah mencari atau menegakkan hukum yang akan digunakan, karena tidak ditemukan di Al-Quran dan hadis. Maka, yang diberi Allah pahala adalah hasil usaha keras para mazhab dalam membentuk hukum yang diperlukan, bukan kesalahannya, melainkan jerih payah mereka sebagai pendahulu. Komentar. Maka, inilah suatu contoh akibat sifat fanatik di antara umat Islam pengikutnya sekarang. Meskipun mereka sadar atau tahu bahwa pendapat tersebut salah atau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi SAW, mereka tetap memaksakannya untuk diamalkan karena sifat fanatik mereka terhadap mazhab atau ulama mereka. Atau mereka berpendapat bahwa jika salah, masih akan mendapatkan satu pahala. Akibatnya, daya kritik atau daya pikir mereka hilang, di mana seorang cendekiawan mampu mengatakan meskipun salah, Allah akan memberikannya satu pahala. Disinilah akibat fanatik menyebabkan di antara cendekiawan menjadi bodoh dengan prinsip right or wrong are my country, yang artinya meskipun salah adalah terserah pada mazhab dan ulamaku. Mereka tidak sadar bahwa yang dipahalai bukan kesalahannya, tetapi hasil jerih payah atau usaha dari mazhabnya terdahulu. Komentar. Contoh kebodohan yang lain, misalnya badal haji, yaitu mengerjakan penyelesaian ibadah haji seseorang yang telah wafat oleh orang lain. Mereka lupa bahwa syarat utama ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan niat memang diperlukan. Tetapi jika seseorang tidak sempat wukuf selama minimal 10 menit di Arafah karena sakit, maka hajinya tidak sah. Maka bagi orang yang sakit dan diopname di rumah sakit, diperlukan penerbangan ke Arafah untuk wukuf selama 10 menit, lalu kembali ke rumah sakit agar hajinya sah. Apalagi jika orang tersebut masih berada di Indonesia atau orangnya kaya, sehat, aman, dan tidak berniat untuk pergi haji, bagaimana mungkin ibadah haji seseorang bisa dianggap sah jika hanya diupahkan kepada orang lain untuk mengerjakannya? Kalaupun ada hadisnya, yang diselesaikan oleh anaknya adalah niat orang tuanya, bukan penyelesaian haji orang tuanya. Hal ini dikomentari oleh Imam Malik. Seorang yang sudah memenuhi syarat sehat, kaya, dan aman, apabila tidak melakukan haji, maka matinya dianggap mati fasik. Pertanyaan, apakah bisa mati fasiknya ditebus oleh anaknya dengan membayar badal haji? Kemudian mentalkinkan atau mengajari yang sudah wafat. Di mana yang wafat ini waktu masih hidup, tidak mau belajar atau diajar untuk beramal soleh? Kemudian meyakini adanya hisab di liang lahat, padahal Al-Quran menyatakan bahwa hisab baru ada di akhirat. Juga diakui adanya siksa di liang lahat, padahal siksa baru ada di alam baqa atau di hari akhirat. Selain itu, ada anggapan bahwa roh seseorang yang sudah wafat masih singgah di liang lahat. Padahal diyakini bahwa apabila seseorang mati atau wafat, maka disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya dari Allah kembali kepada Allah. Maka artinya secepat kilat seseorang yang menghembuskan nafasnya, rohnya juga secepat itu kembali atau terbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh lain, seseorang berdoa mohon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya di hari akhirat kelak nanti. Padahal dalam Al-Quran surah Az-Zumar 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kepunyaan Allah adalah syafaat itu semua. Kemudian dalam Al-Quran surah Az-Zumar 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apakah mereka meminta syafaat kepada selain Allah? Contoh-contoh di atas terjadi karena adanya sifat fanatik. Maka masih banyak di antara ulama atau cendekiawan Islam yang terjebak pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru-guru mereka atau ulama yang ajarannya menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati merujuk pada Quran surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka,
Mereka berkata, "Aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Terima kasih telah menyimak ceramah kami kali ini. Semoga pembahasan tentang bahaya fanatik dan dampaknya dalam pengetahuan, serta ibadah ini bermanfaat dan memberikan pencerahan. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari konten kami. Tinggalkan komentar atau pertanyaan di bawah, dan kami akan berusaha menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.